Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Daris. Kali ini saya akan membuat program bahasa C++ dengan menggunakan Visual Studio 2012. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program pertama saya dengan memulai dari pemrograman dasar C++. Di sini saya akan membuat tabel sebuah tulisan yang akan tampil pada hasil eksekusinya itu. Ini adalah program pertama saya dengan menggunakan Visual Studio 2012. Dan untuk memulai project ini kita membuka Visual Studio terlebih dahulu. Setelah terbuka, kita memulai membuat project dengan klik New Project. Setelah kita menemukan tampilan seperti ini, maka kita harus memilih Win32 Console Application. Kemudian memberi nama project kita, yaitu modul 1.1. Tekan OK. Kemudian kita nyalakan. Kita memilih empty project, kemudian kita finish. Setelah tampil seperti ini dengan nama project model 1, maka di source file kita membuat file untuk menuliskan coding kita. Kita memilih C++, kemudian kita beri nama file kita yaitu program pertama. Tekan Add, maka file akan tampil di sebelah kanan dari Visual Studio 2012. Baiklah, kita akan memulai program ini. Terlebih dahulu kita membuat komentar untuk sebagai identitas dalam project siapa pembuatan project ini. Program Visual Studio 2012 Untuk menutup komentar, ini biar rapi. Untuk menutup komentar kita tekan bintang backslash. Kemudian kita tekan include stream. Coding ini merupakan preprocessor kemudian using namespace std. Ini berfungsi untuk menyimpan baik dari untuk kelas, variabel, serta fungsi dan lain-lainnya. Kemudian kita ini merupakan fungsi utama dari sebuah pemrograman bahasa C++. Kurung jot untuk menampilkan hasil tulisan ke layar. Ini adalah program pertama saya.
ini berfungsi sebagai enter, kemudian harus diakhiri dengan titik koma belakang, kemudian tampilkan baris baru Visual Studio selesai. Kemudian ini berfungsi sebagai menahan hasil eksekusi agar tidak langsung terclose. Jadi return 0 merupakan kembalian nilai yang merupakan akhir dari suatu program. Kemudian setelah program selesai kita ketik, maka kita terlebih dahulu mengcompile untuk mengecek kesalahan atau tidak. Setelah itu kita jalankan programnya. Kemudian kita run kembali. Kita lihat hasil dari eksekusi. Ini adalah program pertama saya dengan menggunakan Microsoft Visual C++. Oke, demikianlah tadi tutorial pembuatan pertama, project pertama pada C++. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan contoh soal dari modul 1.2. Pada bagian ini akan dipelajari mengenai dasar-dasar template dari Image 32 konsol application yang disediakan dalam Visual C++ 2012. Langkah pembuatan proyek ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Baiklah, untuk memulai kita buka aplikasi dari Visual Studio 2012-nya. Setelah tampil seperti ini, kita mulai untuk membuat nama project. Kita klik new project. Modul 1.2. Tekan OK. Kemudian kita tekan next untuk melanjutkan proses pembuatan project berbasis konsol. Kemudian kita checklist hanya recompiler header saja. Kemudian finish. Pada layar editor terdapat langsung sintak seperti ini. Ini merupakan dalam editor sudah terdapat coding seperti ini, dan ini merupakan coding bawaan dari pre-configure header yang terdapat pada bagian edit external option sudah kita checklist tadi. Dan kita juga bisa melihat secara otomatis file tercipta di search filenya. Kemudian kita dapat langsung mencoba untuk membuat coding, dimulai dengan include string. Include
IOStream ini berfungsi untuk penampilan layout, kemudian std ini program kelas untuk enternya. Ini layout merupakan untuk menampilkan ke layar eksekusi. Kemudian kita tambahkan sistem pause. Kemudian sistem pause berguna untuk menahan hasil eksekusi pada saat hijrah. Kemudian setelah selesai codingan ini, kita bisa tekan compile terlebih dahulu. Setelah itu kita run. Dan inilah hasil dari program tersebut. Ini program kedua saya menggunakan file C++. Oke. Nah, itulah tadi program bahasa C++ pada pembuatan modul 1.2. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menyelesaikan modul 1.3 pada modul pemrograman dasar C++. Pada bagian ini akan pelajari mengenai penggunaan keyboard sebagai media untuk memasukkan data. Maka pembuatan proyek ini sama dengan sebelumnya. Program yang akan kita bikin seperti ini, kemudian akan menghasilkan output seperti gambar berikut. Oke, baiklah, mari kita buka aplikasi Visual Studio 2012-nya. Kemudian kita memiliki nama untuk projectnya, modul 1.3. Kita tekan OK. Kemudian klik next untuk melanjutkan proses pembuatan project berbasis konsol. Next. Kemudian kita checklist di project saja. Kemudian kita tekan finish. Selanjutnya kita membuat file untuk editor dari coding C++. Modul 1.3. Kemudian kita bikin komen untuk modul 1.3. Nama Darnis NFE
Jadi kita masuk ke sintak. Pertama, include is string. Jangan lupa menggunakan using namespace. Namespace berguna untuk mengelompokkan identitas seperti kelas, fungsi, dan objek. Kemudian in main, ini merupakan fungsi utama dari suatu pemrograman bahasa C++. Kemudian tipe data yang digunakan yaitu char dengan inisialisasi deklarasi tampilan. Kemudian char panjang data. Panjang data dengan panjang ring atas 50. Kemudian checkout untuk menampilkan ke layar eksekusi. Ini untuk enter. Show nama. Untuk menampilkan nama, kemudian get line. Ini untuk mengisi dari nama yang akan dimasukin oleh user. Panjang data 50. Kemudian jurusan teknik elektro ITB. Fungsi NDL juga merupakan fungsi untuk pindah baris. Kemudian untuk menampilkannya kita tekan get lines tampilan. Kita tambahkan dengan sistem pause. Kita lihat. Satu lagi. File
dan sukses. Kemudian kita jalankan, run. Kemudian kita ketikkan nama, lalu kita tekan enter. Inilah hasil dari pengkodingan 1.3. Ya, demikianlah tadi program C++ pada modul 1.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjuti modul dari 1.4, yaitu memperbaiki kesalahan sintak atau syntax error. Pada bagian ini akan dipelajari metode dasar untuk memperbaiki kesalahan sintak error yang terjadi pada pemrograman bahasa C++. Baiklah, kita akan langsung membuat project-nya. Seperti biasa, kita membuka project untuk mengawali sebagai memberikan nama dari project yang akan kita buat. Kemudian kita pilih Win3 Console Application, lalu memberi nama project yang akan kita buat. Auto 1.4. Kita tekan OK. Kemudian next. Lihat tampilan seperti ini, terdapat menu empty, project, pre-compile, header, security development life cycle atau SDL. Kita memilih checklist untuk empty project aja. Kemudian kita tekan finish. Setelah terbuka, kemudian kita membuat nama file. Kita beri syntax file. Kemudian kita beri nama syntax error. Mari kita lihat sintak dari modul 1.4. Inilah yang akan kita buat di editor pada Visual Studio 2012. Kita bikin komen terlebih dahulu. Sebagai menu utama yang harus ada. Kita kopikan saja.
Setelah selesai kita coding di lembar editor ini, mari kita samakan dengan modul yang terdapat di 1.4. Setelah sama, kemudian kita mencoba untuk mengcompile coding ini. Lalu kita compile. Di bagian bawah project terdapat beberapa error. Pada baris 2, error C206 cout. Ternyata di using namespace kita lupa memberikan titik 2 sehingga cout tidak terbaca. Ternyata kita lupa memberikan include iOS string. Terus kenapa cout tidak terbaca di lembar editor dan menimbulkan keeroran. Kemudian kita compile kembali. Kemudian kembali terjadi error di baris 10. Di baris 10, ternyata di sini kita kurang memberi titik koma. Kemudian kita compile kembali. Kemudian terdapat error lagi. Dan bila kita memaksa untuk pengenalan, maka akan tampil seperti ini. Oke kan? Dan kita lihat baris ke-9, ke-8, 1, 2, 3. Kita lupa memberikan titik koma. Kita coba kembali untuk compile. Jadi error kembali. Ternyata di return kita juga lupa memberi 1 titik koma. Setelah itu kita compile kembali. Sudah terdapat error di bagian outputnya. Kemudian kita run. Lembar eksekusi langsung tertutup. Itu disebabkan karena kita tidak memberikan fungsi sistem pause pada lembar editor. Sehingga saat dieksekusi, tampilan akan langsung tertutup. Jadi kita compile kembali. Setelah itu kita run. Baru akan tampil tampilan seperti ini. Coding berhasil tampil. Demikianlah tadi modul 1.4 yang mempelajari tentang sintak error yang terdapat di lembar editor Visual Studio 2012. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.